Pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo menuai kritik pedas dari banyak kalangan. Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh analis politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Ia mengatakan setiap warga negara yang memenuhi syarat pencalonan maju pilkada memang memiliki hak untuk nyemplung ke politik praktis. Karena itu dibolehkan dan diatur oleh undang-undang. Tetapi menjadi calon wali kota di saat ayahnya menjadi presiden adalah contoh paling buruk dalam demokrasi Indonesia saat ini. Secara moral politik itu contoh politisi yang haus kekuasaan di tengah rakyat yang membenci dinasti politik, ujar Ubaidillah Badrun saat dihubungi kantor berita politik RMOL Sabtu 18 Juli. Bentuk pencalonan Gibran, lanjut dosen sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta ini, selain merusak demokrasi juga merusak kaderisasi di tubuh partai politik. Karena menurutnya kader-kader partai yang sudah merangkak dari bawah mulai dari mengikuti kaderisasi partai tiba-tiba dilompati oleh seorang putra sulung presiden yang tidak pernah menjalani kerja berdarah-darah sebagai kader partai yang memulai jenjang kaderisasi dari bawah. Proses keputusan Gibran menjadi calon wali kota juga sesungguhnya penuh keanehan. Di antara keanehan tersebut adalah Gibran awalnya tidak disetujui PDIP Solo, kemudian langsung Gibran menghadap Megawati. Terangnya, ia menunjukkan ambisi yang luar biasa dari seorang Gibran. Entah ada apa di balik ambisi tersebut. Demikian kata Ubaidillah Badrun. Asari Usman, salah satu wartawan senior, dalam salah satu tulisannya dia menuliskan, "Pak Jokowi, posko pemenangan Gibran bikin di istana saja. Ada presiden baru dari presiden kalian. Mulai hari ini seorang presiden boleh mengurus pilkada keluarganya di istana negara." Jokowi mendobrak tabu penggunaan fasilitas negara untuk membahas ambisi politik anak menantu. Kemarin 16 Juli 2020, Presiden Jokowi memanggil Ketua DPC PDIP Solo Ahmad Purnomo ke istana negara. Kepada Purnomo, Jokowi mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah orang yang direkomendasikan oleh pimpinan PDIP untuk maju menjadi calon Pilwakot Solo, pasangannya Teguh Prakoso. Beginilah seharusnya seorang presiden yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan inilah teladan yang diperlukan oleh para pemilih Jokowi. Presiden yang inspiratif, presiden yang mengutamakan keluarga. Jokowi adalah presiden yang efisien. Penggunaan istana untuk urusan politik anak menantu adalah tindakan yang menghemat waktu dan biaya, sangat pantas diapresiasi. Istana negara itu memang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan anggota keluarga yang bakal menjadi aset besar bangsa. Gibran adalah aset bangsa, dia harus diberi peluang untuk menunjukkan bahwa dia adalah aset. Bibit-bibit pemimpin yang hebat dari keluarga Jokowi pantas difasilitasi. Gibran bisa meneruskan kiprah Jokowi. Ini perlu diusahakan oleh pemilih Jokowi. Sebab sebuah negara yang terus-menerus dalam keadaan kacau yang berkesinambungan adalah proses yang diperlukan untuk menguji kesabaran suatu bangsa. Beruntungkah bangsa Indonesia? Anda para pemilih Jokowi memiliki kelestarian sistem pengujian kesabaran itu. Jokowi telah meletakkan dasar yang kuat untuk kontinuitas sistem uji kesabaran. Jadi, para pemilih Jokowi sangat memerlukan kelanjutan kepemimpinan mantan wali kota Solo itu. Sekarang Gibran akan berkesempatan untuk mengikuti jejak Jokowi yang juga akan dimulai dari Solo. Jika Gibran berhasil menjadi wali kota, beberapa tahun kemudian bisa dibawa oleh PDIP ke Jakarta untuk menjadi gubernur DKI. Setelah itu tentunya dikawal terus untuk dijadikan presiden Gibran, sehingga kehebatan Jokowi memimpin negara ini bisa dilanjutkan anaknya. Pendapat atau aturan bahwa istana negara tidak boleh digunakan untuk urusan pilkada keluarga presiden adalah pendapat dan ketentuan yang sudah usang. Jokowi melakukan terobosan dahsyat. Ini akan berdampak luar biasa. Tindakan yang dilakukan Jokowi adalah salah satu cara untuk menghemat biaya pilkada. Dalam rangka membantu realisasi ambisi anak-anaknya, Jokowi tidak perlu bepergian ke Solo atau ke tempat lain. Tidak usah keluar dari istana, semua dilakukan di istana. Pada saatnya nanti,
posko pemenangan Gibran dibikin di istana saja. Pak Prabowo bisa itu diangkat menjadi ketua tim pemenangan, soalnya beliau masih ada jugalah pendukungnya di sana sini. Organ-organ pemerintah di istana juga bisa dikerahkan untuk membantu Gibran, tidak masalah, sebab ini soal aset bangsa. Pokoknya semua satu atap. Ada baiknya juga pelantikan Gibran sudah mulai disiapkan dari sekarang. KPU pasti tahulah itu caranya. Selagi Om Arief Budiman masih di sana, Gibran santai saja. Aman itu Pak. 17 Juli 2020 by Asari Usman.